Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas cloud computing yang bertema analisa software cloud computing Microsoft Azure. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Faris Dwiki Dermawan, dengan saya sendiri, Faris Dwiki Dermawan, dengan NIM 2021530999. Latar belakang perkembangan teknologi komputer terus berlangsung pesat, walaupun besarnya kapasitas pada superkomputer sudah tinggi, tetapi kebutuhan akan komputasi akan terus meningkat. Munculnya teknologi cloud computing menjadi solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Aplikasi berbasis cloud telah menjadi solusi dalam dunia komputasi, seperti Microsoft Azure yang merupakan implementasi platform as a service (PaaS) dalam cloud computing. Dengan teknologi ini, pengguna dapat membangun berbagai jenis aplikasi, baik berbasis web, layanan cloud, atau bahkan aplikasi di atas mesin virtual. Microsoft Azure tidak hanya menyediakan infrastruktur komputasi yang kuat, tetapi juga memungkinkan mengoptimalkan sumber daya secara efisien dan scalable. Selanjutnya ada pengenalan Microsoft Azure. Pada awalnya, Microsoft Azure dikenal dengan Windows Azure pada tahun 2008, yang merupakan platform cloud publik yang telah menangani perkembangan secara signifikan. Kemudian, pada tahun 2014, Microsoft mengganti nama platform ini menjadi Microsoft Azure, yang mencerminkan peluasan layanan untuk setiap layanan yang mencakup lebih dari lingkungan Windows saja. Selanjutnya, Microsoft Azure menyediakan berbagai layanan seperti PaaS, IaaS, dan layanan lainnya yang memungkinkan pengguna untuk membangun dan mengelola aplikasi cerdas secara global melalui jaringan pusat data. Microsoft Azure sendiri terus berinovasi dan berkembang secara global, yang menjadikan Microsoft Azure pemimpin dalam komputasi awan, dengan memberikan solusi untuk berbagai kebutuhan bisnis dan pengembang aplikasi. Di dalam Microsoft Azure ini terdapat 3 fitur utama. Yang pertama, Azure Virtual Network. Dalam fitur ini, memungkinkan untuk pengguna membuat dan mengelola jaringan virtual di seluruh wilayah dan langganan dari satu panel kendali. Fitur yang kedua ada Azure Cloud Service. Pada fitur ini, pengguna dibebaskan dalam segi layanan PaaS yang dirancang untuk mendukung aplikasi yang dapat dilaksanakan secara handal dan efisien dalam operasionalnya. Fitur terakhir ada Azure Compute Gallery. Pada fitur ini, memungkinkan pengguna untuk berbagi gambar, VM, kostum dengan orang lain di organisasi mereka, di dalam maupun di luar wilayah, dengan penyewaan Azure ID secara publik menggunakan galeri komunitas. Selanjutnya, di sini ada manfaat dari Microsoft Azure. Microsoft Azure sendiri memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi bisnis. Microsoft Azure dapat meningkatkan efisiensi bisnis dengan beberapa keunggulan yang dimilikinya, seperti meningkatkan skalabilitas, mengurangi biaya yang signifikan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, ada meningkatkan keamanan data. Microsoft Azure dapat menampung ribuan file dan menjadi perusahaan untuk keamanan data mereka. Yang ketiga, meningkatkan skalabilitas. Microsoft Azure dapat meningkatkan skalabilitas bisnis Anda dengan layanan komputing yang sesuai dengan standar peraturan umum yang berlaku di berbagai industri besar dalam memanfaatkan cloud untuk memajukan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan ketersediaan layanan. Microsoft Azure memiliki fitur layanan komputing yang terhubung ke kumpulan server lain
yang menjalankan perangkat lunak orkestrasi cloud sehingga dapat meningkatkan ketersediaan layanan. Yang kelima, meningkatkan fleksibilitas. Microsoft Azure menawarkan berbagai tools yang mendukung kepentingan semua sektor industri seperti e-commerce, keuangan, hingga berbagai perusahaan Fortune lainnya. Selain itu, tools dan layanan yang ditawarkan juga kompatibel dengan seluruh jenis teknologi open source. Selanjutnya, ada langkah-langkah penggunaan Microsoft Azure. Langkah yang pertama adalah daftar atau masuk ke akun Microsoft Azure. Yang kedua, setelah masuk, navigasikan ke opsi Virtual Machine dari menu sebelah kiri pada portal Azure. Ini adalah langkah awal untuk membuat VM. Yang ketiga, klik tombol Add di bagian atas halaman untuk memulai proses pembuatan VM baru. Yang keempat, pilih langganan Azure yang ingin digunakan untuk VM Anda. Dan pilih atau buat kelompok sumber daya resource group di mana VM akan ditempatkan. Resource group digunakan untuk mengelola sumber daya. Yang kelima, pilih sistem operasi yang ingin install di VM. Azure mendukung berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan lainnya. Yang keenam, beri nama VM dan pada ukuran yang sesuai untuk VM. Ukuran VM mempengaruhi CPU, RAM, dan kapasitas penyimpanan yang tersedia. Yang ketujuh, sesuaikan pengaturan opsional seperti jaringan, otomatisasi pengawasan, dan lainnya sesuai kebutuhan. Setelah selesai, klik OK untuk melanjutkan. Yang kedelapan, Azure akan memulai membuat VM Anda. Yang sembilan, setelah VM selesai dibuat, maka sudah dapat diakses dari portal Azure menggunakan Remote Desktop Protocol atau RDP untuk VM Windows atau SSH untuk VM Linux. Di sini ada permasalahan dalam Microsoft Azure dan juga ada solusinya. Ada tabel yang merinci berbagai masalahan yang mungkin muncul yang nantinya. Yang pertama ini ada slot penahapan memaksa seluruh layanan diarahkan ke klaster tertentu jika sudah ada di slot produksi. Penahapan baru hanya diizinkan di klaster yang sama dan risiko kegagalan permintaan muncul jika klaster hampir penuh. Untuk solusinya, penerapan ulang ke layanan awan baru adalah solusi yang paling efektif. Langkah-langkahnya nanti termasuk mentransfer beban kerja, membawahi data CNAME atau catatan A, dan setelah lalu lintas dialihkan, pengguna dapat menghapus layanan lama tanpa downtime. Yang selanjutnya ada penskalaan di layanan awan, memerlukan penambahan instan baru di klaster yang sama. Meskipun permintaan pada penaskahan sekecil biasanya berhasil, jika klaster mendekati kapasitasnya, ada resiko kegagalan dalam permintaan. Untuk solusinya, menghapus slot produksi dan penahapan, tetapi dapat menyebabkan downtime. Langkah-langkahnya melibatkan penghapusan slot produksi dan pembatasan layanan awan yang membuat layanan awan kosong dan kemudian membuat penerapan baru tanpa keterkaitan dengan grup afinitas. Selanjutnya ini ada kelebihan dan kekurangan pada Microsoft Azure. Yang pertama ada platformnya itu praktis dan kuat sehingga untuk pengembangan tidak perlu mempelajari alat atau platform baru untuk memanfaatkan keunggulan dari kekuatan awam tersebut. Lalu untuk selanjutnya, kebebasan dalam memilih layanan dari Microsoft Azure nanti memberi kemampuan pengguna untuk mengorganisir, mengimplementasikan, dan menyimpan data sambil fokus pada tantangan bisnis dan kebutuhan konsumen. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama membutuhkan manajemen khusus dengan alat seperti penambalan dan pemantauan server. Yang selanjutnya, pembuatan akun cloud pada Microsoft Azure itu mudah, tetapi lokasi yang jauh dari pusat data dapat menyebabkan keterlambatan dalam kecepatan dan dapat mengganggu beberapa perusahaan. Selanjutnya ada perbandingan Microsoft Azure dengan Amazon Web Service. Dari segi computing power, Microsoft Azure memiliki pengguna Azure diberi opsi untuk membuat VM dari hard disk virtual atau VHD. Dari Amazon Web Service memiliki AWS memanfaatkan EC2 yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Dari segi penawaran cloud storage, Microsoft Azure
menawarkan penyimpanan blok, penyimpanan disk, dan arsip standar. Sedangkan Amazon Web Service menawarkan AWS memiliki layanan seperti AWS S3, EBS, dan Glacier. Selanjutnya dari segi metode privasi dan keamanan, Microsoft Azure dilindungi oleh layanan Cloud Defender khusus, sebuah alat bertenaga AI. Sedangkan Amazon Web Service melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam memilih alternatif yang aman secara default, memastikan privasi yang ditingkatkan. Demikian beberapa hal yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.